Januari 2015 2020 gimana? 2015 2025 2025. itu belepotan ya. Sekali lagi selamat datang di acara cangkiran pertemuan kekeluargaan komunitas coaching Yogyakarta. Selamat datang, selamat jumpa, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Wah, 6 ya. Bagi yang baru hadir, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Istoto. Oke, saya perbaiki nama saya. Saya Coach Istoto atau lebih depan Coach Opa. Udah ompong ya. Coach Opa Istoto Suharyoto. Coach Istoto. Saya online di Jogja, dari Jogja. Dan malam hari ini bersama Bapak Ibu juga sudah hadir pribadi-pribadi luar biasa yang membuka video. Ada Pak Mulis dari Tidore, selamat datang. Pak Yani, selamat datang. Bu Dewi Sawiti dari Babel, selamat datang. Dan ditemani oleh pribadi ganteng luar biasa, keluarga besar pemomong dan pengembang keluarga besar MCI, Coach Dr. Agung. Selamat datang juga Ibu Sri Hastuti. Assalamualaikum, selamat malam. Dan Pak Bambang Heksa, selamat malam. Jakarta, apa kabar? Sehat Bapak? Yes, Bapak Ibu sekalian, mari kita review bagi yang baru hadir. Selamat datang sekali lagi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bikin catatan supaya nanti bisa masuk ke akun WA, di grup WA, dan kemudian masuk ke deskripsi, lalu lihat ada videonya sudah 5, dan akan ada video yang ke-6. Video itu adalah rekaman dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Video-video itu ada judulnya masing-masing, ada temanya masing-masing. Pertemuan komunitas coaching Jogja yang disebut sebagai cangkiran, nanti Dr. Agung bisa menjelaskan kepada kita semua lagi cangkiran ini apa maksudnya. Apa saja yang sudah pernah kita perbincangkan, semua dari grup WA maupun di pertemuan ini Bapak Ibu, kita memperbincangkan tentang coaching. Nah, di awal dulu dalam pertemuan sudah dibahas, pertama itu membahas tentang apa itu coaching, dan benar Bapak Ibu sekalian, sebagian orang belum paham itu apa coaching, ada yang bilang, yang melatih olahraga ya, ada yang bilang, oh itu yang mendampingi orang itu ya, tapi ada juga yang bilang, oh saya punya 3 di rumah, manis-manis gitu ya. Bu Sri Astuti, saya tuh Bu, leres ada yang begitu ya. Maka kita ulang malam hari ini nanti tentang apa itu coaching, perbincangannya, kemudian sambil dialog juga teman-teman biar mudah. Yang kedua, proses coaching itu definisinya kayak apa, lalu ada 3 hal utama, yaitu memperbincangkan tujuan yang jelas, tujuan yang memperjelas, kemudian menyusun rencana langkah, dan yang ketiga mengelola sumber daya. Nah, maka pertemuan kedua itu bagaimana merumuskan tujuan. Setelah tujuannya sampai jelas waktu itu, kemudian yang ketiga itu menyusun rencana langkah. Umira, Ibu sudah datang. Tukang nyatetnya sudah hadir di chatting. Assalamualaikum, selamat malam Bu Umi. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Selamat malam, terima kasih. Bapak Ibu, ini Bu Umi baru hadir. Beliau paling rajin mencatat, biasanya dicatatkan di chatting. Jadi kalau Anda mau bikin catatan, buka file lain, select copy, pindah ke catatan Anda, itu sudah lengkap catatan dari Bu Umi. Oke, yang ketiga tadi menyusun rencana langkah dan mewujudkan tujuan. Lalu yang keempat, bagaimana membuat clarity coaching, melakukan coaching yang clarity, yang clear. Lalu kemarin, pertemuan yang kelima, kita membuat keputusan. Nah, kali ini Bapak Ibu, kita nanti akan melanjutkan sedikit perbincangan kita tentang apa manfaatnya coaching itu bagi sendiri, atau bagi orang di sekitar kita, atau bahkan organisasi di mana kita terlibat. Oke, yuk kita review bareng-bareng lagi Bu Umi, supaya lebih nempel, supaya lebih melekat ya. Yang pertama, boleh definisi coaching. Chatting atau ada yang mau menyampaikan? Bagi teman-teman yang baru hadir, begini caranya kita berbincang-bincang. Ada teman yang hadir supaya lebih ingat, mengatakan lagi, karena belajar itu artinya mengulang. Mendapatkan masukan, lihat, dengar, rasakan, jadi sambungan saraf. Kalau nggak diulang, putus dan lupa. Nah, mengulang. Salah satu cara mengulang adalah mengatakan lagi, mencatat.
atau membaca catatan, atau ngetik lagi di chatting, itu semua cara-cara mencatat. Kalau Anda guru, tentu gunakan cara ini untuk di kelas ya. Boleh dibuka mic-nya atau di chatting, silakan. Apa coaching menurut yang pernah Anda tahu? Atau pertanyaannya bukan itu ya, Dok, ya, dari awal ya. Dari yang hadir nih, boleh chatting, boleh di chatting. Siapa yang sudah pernah mendengar dan mengerti coaching, ketik angka 1, yang belum pernah ketik 2. Yuk, silakan di chatting. Bu Astuti Jakarta hadir, terima kasih Bu Astuti. Yuk, chattingnya. Yes. Suster belum pernah dengar coaching. Oke. Pak Yoyo sudah. Bu Ratmi, Bu Dewi sudah. Oke. Yuk lanjut. Oke. Ada yang belum. Itu artinya beruntung bagi yang belum karena kita akan segera mengulang. Oke. Bu, Kak Tina sudah, Kak Ina. Oke. Ada yang secara lisan mau menyampaikan bareng-bareng yuk. Bu Dewi masih ingat? Menurut yang pernah kita pelajari di sini, coaching adalah perbincangan intensif Perbincangan antara seorang intensif coach dengan coach, antara coach dan coach untuk membicarakan memperjelas atau di mana tujuan coach memfasilitasi coach, memiliki tujuan dan memperjelasnya, memiliki tujuan dan memperjelas tujuan, menyusun rencana langkah, dan dan mengelola sumber sumber daya daya untuk melaksanakan terbaik. langkah yang menuju sukses, menujukan langkah yang menuju langkah yang direncanakan tadi untuk sukses. Jadi coaching itu perbincangan spesial yang intensif. Oke, sudah. Oh, sudah. Berarti sudah semua yang merespon ya. Mari Bapak Ibu yang baru hadir, selamat datang. Silakan ya untuk berinteraksi, termasuk langsung nanya ya. Nah, definisi ini Bapak Ibu jika dibandingkan dengan AI, dibandingkan dengan internet di berbagai link yang ada di sana, macam-macam akan muncul. Nah, apa yang kita gunakan sebagai patokan adalah bahwa komunikasi itu adalah interaksi. Hidup hanyalah mempengaruhi dan dipengaruhi, dan mempengaruhi dan pengaruh itu yang paling nyata, pengaruh itu dengan komunikasi, dan komunikasi itu mengkomunikasikan representasi yang ada di pikiran, yaitu tujuan-tujuan, dan kemudian memastikan bahwa coaching itu juga dalam rangka saling mempengaruhi untuk memfasilitasi coachingnya atau kliennya memiliki tujuan yang jelas, menyusun rencana langkah, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuannya. Itu yang pertama pengertiannya. Kemudian, apa bedanya coaching dan bukan coaching? Lalu ini kalimatnya, ini Pak Muhlis. Menurut saya coaching adalah perbincangan antara coach dan coach untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan coach. Bagus, betul Pak Muhlis begitu. Tadi lebih lengkapnya seperti yang tadi saya katakan. Jadi perbincangan antara coach dan coachingnya kayak apa? Intensif, itu syaratnya. Perbincangan itu bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Nggak hanya perbincangan biasa, seperti ngobrolnya orang ketemuan, di warung kopi, bukan. Tapi perbincangan yang intensif. Antara siapa? Coach dan coach, benar. Bukan untuk mencapai tujuan, Pak. Memfasilitasi coach memiliki tujuan. Memiliki tujuan dulu, Pak. Belum mencapai. Mencapainya masih jauh. Memiliki tujuan dulu. Lalu setelah tujuannya punya, diperjelas tujuan itu. Karena banyak orang punya tujuan tapi nggak jelas. Ini dulu sudah dibincangkan di pertemuan keberapa itu tentang angan-angan dan impian dan tujuan itu ya. Kemudian tujuan itu diperjelas, lalu menyusun rencana langkah. Ini yang kedua, Pak Muhlis. Dan yang ketiga, mengelola sumber daya yang dimiliki maupun belum dimiliki untuk membantu coach mewujudkan tujuannya itu. Itu jadi dilengkapi pemahamannya Pak Muklis ya. Terima kasih Pak Muklis. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa beda coaching dan bukan coaching? Yo, sekarang kalimatnya pendek saja. Coaching itu bukan coaching itu Ya, silakan. Boleh diketik di chatting atau langsung Budian biar ringkas nanti biar lebih panjang perbincangannya. Maaf, ini saya tapi headset kamu. Saya kekecilan mic-nya. Gimana Bu? Jadi saya
Oh, ada tamu, iya. Ini kan perbincangan sudah biasa, sudah berjalan, Ibu pasti sudah perso. Kalimat paling pendek atau apa nih? Kak Omi masih sedang kegiatan kah? Ada Verena Dian, kemudian ada tadi yang sudah baru hadir, Pak Badri. Selamat malam, selamat datang. Oke. Oh, Pak Sahat tadi. Loh, Pak Sahat, selamat malam Pak Sahat. Halo, Malam Pak, selamat malam. Online dari kota mana Bapak? dari Medan Pak, Horas. Oke, Horas Pak. Horas. Horas, selamat datang. Mau lihat saya sudah hadir ya, sudah bergabung. Oke, lanjut ya Pak, santai aja perbincangan. Baru saja membuka acara dan kita sudah mengingat pertemuan-pertemuan sebelumnya karena malam kegiatan Kamis malam di komunitas coaching Jogja, Cangkiran Jogja ini adalah memperbincangkan tentang apa itu coaching di sekitaran dunia coaching dan manfaatnya untuk bahkan sesiapapun yang belum pernah tahu tentang coaching. Maka yang sudah hadir, mari kita terus membuka kopinya, membuka minumannya supaya pengulangannya lebih kuat dan pemahamannya nanti dapat ilmunya. Maka ikuti saja baru yang baru hadir. Tadi definisi coaching sudah. Coaching adalah perbincangan intensif. Jadi perbincangan bukan obrolan, bukan yang lain-lain, percakapan intensif. Intensif itu berarti ada tendensi, ada intensinya. Kemudian antara seorang coach dan coach itu yang mendampingi coach itu kliennya, untuk coach memfasilitasi coachnya punya tujuan, memperjelas tujuan itu yang pertama. Yang kedua, menyusun rencana langkah atas tujuan itu gimana mencapainya. Yang ketiga, mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sukses. Nah, itu pengertiannya. Lalu baru saja kita masuk ke perbincangan yang berikutnya, apa bedanya coaching dan bukan coaching. Coaching itu coaching, yang bukan coaching itu ada teaching, konsultansi, training, mentoring, dan lain-lainnya. Ya, maka apa coaching dibedakan dengan yang lain tadi? Pengajaran, konsultasi, terapi, kemudian mentoring dan lain sebagainya, termasuk training, itu bedanya apa? Ini sudah ada dua jawaban ya. Satu, Bu Dewi, coaching itu inside out, non-coaching atau yang bukan coaching outside in. Pak Mulis mengatakan coaching dilakukan secara intensif, bukan coaching ngobrol biasa. Oh, tadi ya tambahannya. Sekarang bedanya coaching sama bukan coaching, Pak. Karena banyak orang bingung antara coaching sama mentoring itu bedanya apa. Coaching sama konsultasi itu bedanya apa. Coaching sama konseling itu bedanya apa. Bahkan guru-guru BK saja masih bingung, Pak, itu antara coaching dan konseling itu, Pak. Konsultasi, konseling, coaching itu bingung. Nah, bedanya itu seperti Bu Dewi tuliskan. Kalau yang bukan coaching, itu pembimbingnya, menasehati, memberi saran, dan memberi solusi. Outside in, outside. Dari luar ke dalam diri klien. Kalau coaching, itu dari dalam diri klien dikeluarkan. Keberdayaan diri, kepercayaan diri, harga diri, aktualitas diri, kompetensi diri, kontribusi diri. Jadi banyak sekali hal-hal yang keluar ketika di coaching dengan cara tentu saja proses-proses metodologi yang bisa kita lakukan lewat coaching. Selamat datang Pak Puguh, terima kasih membuka video. Selamat datang, selamat hadir Pak Puguh. Pak Puguh mendengar suara saya? Oh, nampaknya belum. Oke, sampai di sini dulu Pak Sahat, ada yang mau ditanyakan? Bisa mengikuti suara saya terdengar dari sana? Dari Medan, dari Sumatera Bisa Utara? Pak, Oke. bisa, mantap Pak, mantap. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kemarin baru webinar coaching juga dengan Pak siapa itu kemarin ya? Pak Yang Agung di... atau siapa ya? ini Pak Agung ada di sini. Dokter Agung kasih salam Pak Sahat, Dok. Malam Mas Sahat. Kemarin panjang lebar ya tentang coaching ya. Di acara Iya apa, Pak, Dok? ya. Di CFT, Koti Soto. Oh ya, itu semua tentang coaching. Kalau di CCFT spesial itu coaching. Bapak Ibu, kalau penasaran CCFT itu kayak apa, itu Dokter Agung malam Senin ya, Senin malam ya, Senin malam. Dokter Agung Senin malam khusus jelasin coaching. Dan itu 2 jam full oleh beliau sendiri. Itu boleh juga hadir ke sana ya.
Oke. Dan ini kali ini adalah, oh berarti sebagian yang masuk grup WA hari ini dari CCFT kemarin, Dok, nih? Betul, nggih, Coach. Oke, terima kasih banyak. Selamat datang para warga CCFT yang bergabung di Cangkiran Coaching Jogja. Yes, sudah. Pengertian sudah, beda coaching dan bukan coaching sudah. Sekarang proses dasar coaching. Hal dasar, hal mendasar yang perlu dipahami seorang coach untuk memfasilitasi coaching adalah kemampuan untuk membangun hubungan, mendukung, mendengar, dan bertanya. Membangun hubungan itu apa? Mengawali sebuah kegiatan, mendukung ini kegiatan supaya orang lebih nyaman dan dihargai. Kemudian mendengar itu apa? Supaya apapun yang dikatakan coachingnya itu terdengar jelas, asli, lengkap. Ya. Kemudian bertanya. Setelah semua didapat, lalu bertanya untuk mengembangkan apa yang dia ungkapkan sebagai buah pikirannya. Itu proses dasarnya. Ya. Kemudian setelah itu baru kemudian pada pertemuan kedua merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan, setting. Kaidah merumuskan tujuan. Boleh? Ada yang masih ingat? Tujuan itu beda antara tujuan, impian, halusinasi, asumsi, angan-angan, ya. Beda. Tujuan itu punya kaidah yang namanya SMART. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound, berbatas waktu. Rumusan tujuan adalah sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang menyatakan keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan, yang kemudian spesifik, tunggal, bisa diukur, relevan, bisa memungkinkan untuk dicapai, dan ada batasan waktunya. Oke, Dok. Saya sampai situ dulu, gantian sama Dr. Agung. Yang berikutnya, Minum dulu, Pak Is. Silakan isi ya, dulu. yang berikutnya ada menyusun rencana langkah dan klarifikasi lalu membuat keputusan. Monggo, Dr. Agung. Baik, terima kasih. Coach Tisato boleh minum, Bapak Ibu sekalian. Karena acara kita cangkiran, Bapak Ibu, maka mestinya Anda sudah menyediakan cangkir di sebelah Anda. Ayo, mana cangkir Anda? Boleh diambil, ditunjukkan. Ayo, mari kita minum bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cangkiran nih bener nih, bawa cangkir gitu kan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi Coach Tisato sudah memulai dari definisi coaching. Definisi coaching menurut masyarakat coach Indonesia adalah percakapan intensif antara seorang coach dan klien, di mana coach memfasilitasi klien menemukan tujuan. Karena dalam percakapan coaching, sudah tentu kliennya belum bisa mencapai tujuan, Bapak Ibu. Betul ya, misalnya dalam sesi coaching, saya mau turun berat badan 7 kilo, gitu kan. Selesai sesi coaching, berat badannya belum turun 7 kilo, gitu ya. Jadi menemukan tujuan dulu, kemudian memperjelas tujuan tersebut. Tugas coach adalah memperjelas sebuah tujuan, kemudian baru menyusun rencana langkah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, itu definisinya, Bapak Ibu sekalian. Coach Tisato juga sudah memberikan pandangan kepada kita bahwa coaching itu berbeda dengan yang lainnya. Sementara yang lainnya, artinya konsultan, kemudian mentor, kemudian konselor, trainer, itu memasukkan sesuatu ke dalam diri klien. Sebaliknya, dengan coaching justru apa yang sudah ada di dalam diri klien itu dikeluarkan gitu ya, dalam sesi coaching. Dengan tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lanjut lagi. Kemudian proses dasar coaching, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah, saya yakin di antara yang hadir ini sudah pernah mengikuti sesi coaching atau mungkin pernah mendengarkan coaching begitu ya. Bapak Ibu jangan dibayangkan bahwa dalam sebuah sesi coaching itu kliennya dipanggil, duduk, apa tujuanmu? Apa langkah-langkahmu? Gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu proses interogasi namanya ya, ketika klien didudukkan dan kemudian dibombardir dengan pertanyaan, itu lebih mirip interogasi. Nah, maka ada tahapan-tahapan dalam sebuah sesi coaching. Tadi Coach Tisato sudah menyampaikan gitu ya, proses dasar coaching yang pertama adalah dengan persiapan. Apa yang dilakukan dalam proses persiapan, Bapak Ibu sekalian? Seorang coach akan menerangkan kepada kliennya, Bapak Ibu. Nanti prosesnya akan seperti apa, kemudian coach-nya akan berperan bagaimana,
kliennya akan berperan seperti apa, sesi coachingnya berapa lama, apa komitmen yang disiapkan oleh coachnya, apa kesepakatan bersama, aturan dan mainnya itu semua dijelaskan di depan Bapak Ibu. Sama seperti halnya seorang dokter, gitu ya, kalau akan melakukan pemeriksaan pasti dia menjelaskan Bapak Ibu. Tidak serta-merta ketika Bapak Ibu berobat ke dokter, oke, balik badan, loh ini mau diapain gitu kan. Pasti akan diterangkan, Ibu, Bapak silakan balik badan, saya akan memeriksa punggungnya misalnya. Maka tahapan-tahapan itu perlu dilakukan pada bagian persiapan. Setelah tahap pertama selesai, bagian persiapan, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah mendukung Bapak Ibu. Seorang coach itu selalu mendukung kliennya. Sehingga selama proses coaching terjadi, klien itu akan merasa aman, merasa nyaman ketika proses coaching dilakukan, ketika coach bertanya, itu klien akan merasa aman. Tidak merasa terintimidasi. Jadi ketika Bapak Ibu pernah mengalami begitu ya, kok klien Anda tanya diem saja, Anda tanya menjawab tidak tahu, gitu kan? Bisa jadi sebenarnya Anda kurang mendukung pada klien Anda. Maka tahapan yang kedua dari proses dasar coaching adalah mendukung Bapak Ibu. Nah, setelah mendukung apa, gitu ya? Setelah mendukung baru kemudian seorang coach mendengar, gitu ya, mendengarkan. Setiap ekspresi yang keluar dari klien itu akan didengarkan oleh coach. Dan coach melakukan klarifikasi, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta ketika apa yang disampaikan oleh klien kemudian coach percaya, dia akan melakukan klarifikasi. Jadi misalnya kemudian klien mengatakan, oke, apa yang kamu rasakan? Ya, klien merasa saya bahagia, Pak. Tetapi tidak ada ekspresi bahagia, gitu kan? Bahkan mungkin meneteskan air mata. Maka coach kemudian menanyakan, oke, tadi mengatakan bahagia, tetapi saya tidak melihat ekspresi bahagia di wajahmu, malah saya melihat ada air yang keluar dari sudut mata. Apa tepatnya yang kamu rasakan? Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi coach itu sungguh perhatiannya ketika dalam sebuah sesi coaching itu dia sungguh-sungguh larut dengan perhatian kepada kliennya. Dia menjadi pendengar yang setia, mendengarkan dengan aktif, sehingga apapun informasi yang ada dari kliennya akan keluar. Ya, itu mendengarkan. Baru kemudian, wah terima kasih Kak Mira sudah membuat resume-nya ya. Kemudian yang terakhir baru bertanya Bapak Ibu. Jadi tahapan setelah proses persiapan tadi di awal, kemudian mendukung, mendengar, baru bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan seorang coach, Bapak Ibu sekalian, itu bukan pertanyaan-pertanyaan demi coach-nya gitu ya. Coach-nya kepo banget nih gitu ya. Tidak. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh coach itu hanya untuk mematik kliennya, untuk kemudian dia mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tujuan, langkah, dan sumber daya tadi. Tugas coach memperjelas. Jadi kalau klien mengatakan, oh menarik, di salah satu kelas kemarin ada satu peserta yang mengcoaching gitu ya, mengcoaching seorang ibu. Dan ketika ditanya tujuannya apa? Saya ingin mengenali karakter anak saya. Oh gitu ya. Mulia Pak Ibu sekalian ya. Dan kebanyakan dalam sebuah sesi coaching itu tujuannya mulia. Hanya abstrak. Jadi tugas coach adalah kemudian mengkonkretkan. Tadi Coach Istoto menyampaikan di depan bahwa tujuan-tujuan yang abstrak, angan-angan itu perlu kita konkretkan dengan tujuan. Kriterianya tadi SMART. Nah, maka kemudian coach-nya menanyakan, oke Ibu, apa yang dimaksud dengan mengenali? Apa ukurannya Ibu sudah mengenali? Apa buktinya Ibu sudah tahu? Dan karakter apa yang tidak dikenali? Bagaimana cara mengenalinya? Gitu ya. Begitu diberikan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian ibu-ibunya tidak bisa menjawab, oh sekalian. Karena apa kalau tidak bisa menjawab? Ya karena tidak terbayang bahwa semua yang abstrak itu ketika dikonkretkan dia akan kesulitan, Bapak Ibu. Tugas seorang coach adalah mengkonkretkan yang abstrak-abstrak itu. Demikian ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seorang coach itu satu, perjelas. Kedua, mendetailkan. Keempat, kemudian memastikan tujuan itu dalam jangkauan klien. Kemudian memastikan bahwa tujuan itu penting bagi klien. Kemudian yang terakhir, memastikan tujuan itu punya waktu, Bapak Ibu. Itu ya, itu sampai di kriteria
tujuan, gitu ya. Atau tadi Coach Toto menyebutnya dengan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai ini dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, supaya gantian juga gitu ya, nggak Coach Toto dan saya terus. Bapak Ibu yang di ruangan ini pernah mendapatkan sesi coaching? Oh, ada Bapak Ibu, siapa yang pernah mendapatkan sesi coaching? Silahkan, boleh speak up gitu ya, boleh menyampaikan gitu. Siapa yang pernah di coaching? Atau belum pernah? Ada yang pernah Bapak Ibu? Boleh, yuk ditulis di kolom chat, boleh dinyalakan mikrofonnya juga boleh. Yang Bos, pernah Bu Dewi belum. Bu Dewi belum. Baik. Oke, ada lagi? Oh, yang lain? Siapa lagi yang sudah pernah? Belum juga ya, Bu Linda belum ya. Oke, oh Coach Dian sudah ya. Oke, Coach Dian. Kak Pugu belum. Oke, Mas Yoyo sudah. Oke, ini nanti boleh kita minta suaranya lah ya. Mas Yoyo dan Bu Dian nih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Siapa yang pernah di coaching? Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengira itu begini. Coaching itu berarti untuk orang-orang yang bermasalah. Gitu. Jadi ketika seseorang belajar coaching, kemudian yang ada dalam benaknya itu adalah, oke, ini orang ini butuh coaching, dia butuh coaching, dia butuh coaching gitu ya. Ya dituju-tuju itu orang-orang bermasalah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dia itu butuh saya coaching, butuh saya coaching. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya suka nanya itu, kenapa kok mereka butuh coaching, Pak? Ya karena mereka bermasalah gitu. Mereka punya masalah, maka mereka butuh kita coaching supaya mereka menemukan solusi dari masalahnya itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak soal gitu ya, tidak soal punya masalah atau tidak. Namun kalau Bapak Ibu mencermati definisi coachingnya masyarakat coach Indonesia, tidak ada kata masalah di sana Bapak Ibu. Tidak ada kata masalah. Yang ada adalah kata tujuan, langkah, dan sumber daya. Kemudian kemarin ada yang nanya, tapi pasti di setiap tujuan itu ada masalah gitu. Gitu ya. Oh, oke, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada orang yang suka dengan masalah gitu ya. Ya, monggo silahkan kalau suka gitu ya. Tetapi kalau dalam coaching masyarakat Indonesia kita tidak fokus pada tujuan, tidak fokus pada masalah. Yang kita bahas adalah tujuan. Bahkan nanti dalam sebuah sesi coaching ketika muncul masalah gitu ya di masyarakat Indonesia namanya simptom atau gejala atau hambatan atau masalah sama aja. Kita tidak berfokus di sana, tetapi kemudian kita akan menanyakan apa penyebabnya, langsung kemudian kita akan bertanya apa yang diinginkan atau outcome apa yang diinginkan. Oke. Tidak ada, maksudnya tidak ada kata masalah dalam definisi, Kak Umira ya, nggak ada dalam definisi coachingnya masyarakat Indonesia itu tidak ada kata masalah gitu ya. Nanti saya diprotes, masalah itu ada di kamus. Oke, yuk, yang tadi sudah pernah di coaching, yuk sharing. Apa sih manfaatnya di coaching? Yuk, siapa nih tadi yang pertama? Oke, Coach Dian lah ya, sharing Coach Dian. Apa sih manfaatnya di coaching? Pernah di coaching? Apa manfaatnya Coach Dian? Boleh sharing. Nanti habis ini Mas Yoyo ya. Apa sih manfaatnya di coaching? Kasih coach. Tadinya ya saya enggak apa ya, enggak begitu antusias ya. Apa sih coaching itu? Saya tuh begitu mengenal banget sama coaching waktu latihan CLC ya. Lalu saya di coaching sama coach Utoro 8 kali. Suara saya kedengaran kah? Oke. Lebih bagus yang terakhir Coach Dian daripada yang pertama. Oh gitu. Ya, memang harus deket kayaknya. Kayaknya harus deket nih. Oke, coach, yang saya rasakan bahwa saat coaching itu tadinya saya tidak punya apa ya langkah yang saya pikirkan gitu ya. Tapi dengan coaching itu tiba-tiba muncul, oh saya harus begini berarti ya begitu. Jadi muncul begitu saja gitu. Saya sampai tanya sama coach Sutoro, kok bisa ya coach saya bisa menemukan saya harus melakukan ini ya coach gitu. Jadi itu yang saya rasakan waktu di coaching gitu coach. Jadi saya bisa membayangkan, bisa memikirkan apa sih yang harus saya lakukan untuk tujuan yang ingin saya capai begitu. Yang tadinya tidak saya pikirkan. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Coach Dian. Jadi Coach Dian menyampaikan bahwa dengan coaching itu kemudian bisa memikirkan gitu ya langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Begitu ya, Coach Dian ya. Oke. Makasih Coach Dian.
Lanjut siapa? Mas ayo Mas. Sudah berapa kali nih coaching? Gimana Mas? Apa yang Ya, didapatkan? terima kasih. Saya di coaching itu 4 atau 5 kali ya. Awalnya saya tidak merasa bahwa harus menemukan masalah. Tapi kalau tadi Coach Agung, nah ini bedanya. Dalam realitas saya yang alami, saya punya masalah. Lalu saya berpikir, saya harus punya langkah strategis apa. Pertama saya merumuskan dulu tujuannya, lalu ada target yang harus saya capai, dan saya rasa itu harus jelas supaya saya punya kemampuan untuk mencapainya. Lalu ternyata dalam setiap kali saya mengcoachingkan hal yang sama, karena kebetulan dalam dinamikanya itu saya bisa mencoba untuk mengajukan itu, tapi yang lucu dalam setiap prosesnya, ini lucu sekaligus, saya menemukan banyak poin-poin baru, bagaimana saya menyadari prosesnya, lalu menyadari bagaimana saya harus mencapai itu, lalu akhirnya sumber daya yang tidak pernah terpikir itu ada terus, bahkan kok ya harus ini baru nih, kemarin nggak ada, sekarang ada. Dan saya rasa apa yang saya lakukan terhadap target hidup saya, goal setting hidup saya itu lebih jelas. Jadi ketika menyusun rencana aksi itu segala sesuatunya menjadi ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Karena ada beberapa sesi. Tapi secara prinsip bahwa ternyata yang tadinya bundet terurai. Yang tadinya bingung, saya menemukan ada kejelasan. Ya lewat pertanyaan-pertanyaan dari coach itu. Saya rasa banyak coach itu punya kekasan ya. Dan saya rasa ketika saya di coaching, saya menempatkan diri sebagai coach yang benar-benar saya harus membuka diri saya seluas-luasnya karena ini kesempatan dan ternyata saya bisa merumuskan, saya bisa mengatakan bahwa saya bisa menemukan langkah-langkahnya untuk sampai ke sana dan menyadari ternyata sumber daya saya itu banyak loh gitu. Jadi yang kusut-kusut terurai, yang bingung-bingung lagi tidak lagi menjadi kebingungan, tinggal eksekusinya aja. Berarti coaching dalam sesi yang setiap saya lakukan itu benar-benar artinya ya menemukan sesuatu yang baru. Diri saya lebih positif aja kalau secara efek yang paling besar ya, karena oh ya ternyata saya punya kemampuan tidak terbelenggu dengan berbagai macam hal yang tidak jelas gitu. Meskipun dalam MCI itu tidak fokus ke masalah, tapi kalau saya tidak menemukan suatu masalah dalam diri saya nggak bisa mengcoaching gitu. Nah, yang Oke. menariknya lagi, ini pengalaman baru bagi saya dan luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika luar biasa untuk kedua Ibu Bu Dian dan Mas Yoyo itu. Dan kita tahu Bu Dian dan Mas Yoyo itu pernah berjumpa dalam satu instansi pekerjaan loh ternyata. Ternyata dunia ini melingkar-lingkar saja gitu ya. Jadi pernah bekerja di instansi yang sama. Oke, kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Mas Nanda juga ada itu, Mas Nanda di situ. Iya, Mas Nanda juga ada. Jadi ketika saya mengatakan bahwa coaching tidak mengenal masalah bukan berarti kita menafikan Bapak Ibu sekalian, tidak. Hanya kemudian kesalahan, bukan kesalahan ya, kok jadi menghakimi itu salah ya. Hanya kemudian beberapa orang mengira bahwa coaching itu hanya untuk orang-orang yang bermasalah gitu ya. Dan orang-orang bermasalah itu pun coachnya yang menuduh gitu ya. Ini kamu bermasalah ya, saya coaching ya. Kamu bermasalah ya, saya coaching ya. Gitu ya. Nah itu yang kurang pas Bapak Ibu sekalian. Coaching tadi kan definisinya memfasilitasi tujuan klien gitu kan. Nah, mestinya kan klien ya yang mendatangi kita dan ingin memperjelas tujuannya, menemukan langkahnya. Bukan coachnya gitu yang punya tujuan gitu. Nah, kebanyakan kan mengira seperti terapis gitu ya, seperti konselor gitu ya, ini bermasalah nih, harus saya konseling, ini punya masalah nih, saya harus berikan konsultasi. Nah, tidak begitu dengan coaching Bapak Ibu sekalian. Coaching, tugas coach adalah memfasilitasi tujuannya klien. Keren, tadi Mas Yoyo menyampaikan bahwa jadi lebih banyak sumber daya, menjadi lebih positif. That's it, itu dampaknya dari sebuah sesi coaching. Dan salah satu ketika awal-awal saya melakukan coaching, ketika pertama kali menjadi coach gitu kan, yang saya merasa menjadi gitu ya, merasa takjub sendiri gitu, bukan dari apa yang saya lakukan, tetapi kemudian waktu itu kliennya mengatakan, saya baru kali ini loh coach,
saya bercerita dan saya tidak disalah-salahin gitu ya. Saya tidak disalah-salahin, saya tidak dimarah-marahin gitu ya. Jadi dia sudah bercerita ke banyak orang dan orangnya itu menyalah-nyalahkan dia, orangnya marah-marahin dia gitu. Nah, tugas coach kan memang tidak ada ya. Coaching adalah menyalah-nyalahkan klien gitu ya, atau memarah-marahi klien kan tidak. Bahkan di salah satu modulnya Masyarakat Coach Indonesia itu dikatakan bahwa coach itu tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Coach hanya memperkuat tanggung jawab klien. Sehingga apapun jawabannya klien, coach hanya akan menanyakan, apakah yang kamu sampaikan tadi, kamu tahu itu benar, atau kamu meyakininya, dari mana kamu tahu, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Konteksnya adalah, apapun jawabannya klien, coach memperkuat tanggung jawabnya. Tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi tidak terlalu mudah bagi seseorang yang baru belajar coaching. Apalagi kalau background-nya misalnya kayak saya ya, background-nya kan dokter Bapak Ibu. Dokter itu kan setiap katanya pasti dituruti pasien, betul ya? Jangankan cuma minum obat, pasien suruh buka baju aja dia buka baju gitu kan. Dan setiap kata-katanya itu diikuti. Begitu menjadi seorang coach Bapak Ibu sekalian, maka tidak lagi gitu ya, coach hanya boleh bertanya, tidak lagi memerintah, tidak lagi menyuruh-nyuruh gitu ya, hanya bertanya. Dan kadang-kadang statement-nya klien itu berbeda dengan pemikirannya coach. Begitu ya. Jadi mungkin Coach Isoto juga punya cerita gitu ya, Coach ya. Coach Isoto ini sudah menjadi trainer puluhan tahun Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sama ya, trainer kan kayak dokter ya. Oh, semua paling pinter di ruangan itu kan yang pegang mic gitu ya. Maka kalau seorang trainer itu, wih sudah pasti semua jawaban itu dia punya gitu. Begitu gilirannya menjadi coach gitu ya. Maka mengganti peran itu menjadi suatu hal yang tidak mudah, tetapi klien banyak tersentuh, terbantu dengan ketika seorang coach menyingkirkan prasangkanya, menyingkirkan penghakimannya kepada klien, menyingkirkan labelnya, gitu ya. Itu menjadikan bahwa ternyata klien menjadi lebih nyaman gitu ya. Jadi saya nggak ingat, saya hanya ingat peristiwa coaching itu bahwa kliennya mengatakan terima kasih ya Pak, saya tidak dimarah-marahi, saya sungguh-sungguh diperhatikan, saya merasa nyaman gitu ya. Bahkan saya nggak ingat isi sesi coaching-nya, tapi saya ingat statement-nya itu gitu ya. Jadi wow, hanya dengan mendengarkan Bapak Ibu sekalian tanpa menasihati, klien mendapatkan benefit seperti itu. Keren ya Itu Bapak Ibu sekalian ya. iya. Semakin jelas. Saya masuk ke dunia coaching itu ada dua dok motivasinya. Yang pertama, Gimana Pak Is? setiap ketemu orang kok kalau ditanya apa tujuanmu, apa keinginan mau, nggak bisa segera menjawab. Padahal dalam pelajaran ilmu training, di mana kita belajar bahasa pikiran sehingga interaksi kita itu ramah pikiran, kita mengenali bahwa setiap orang itu isi pikirannya hanya satu, keinginan dan tujuan gitu. Tapi kenapa tidak semua orang bisa mengungkapkannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mentraining itu banyak waktu yang harus berdiri sehari, seminggu, sebulan, lalu melihat umur semakin tua, apakah mampu berdiri lama gitu. Ujung-ujungnya akhirnya coaching menjadi menarik karena apa? Bisa dilakukan di mana kapan saja, bahkan lewat online. Lalu di sini letaknya yang tadi Dr. Agung sampaikan tadi, bahwa kita membantu orang tanpa apa? Tanpa beban. Bahkan saya tidak harus tahu apa yang ada di dalam keahliannya yang menghambat atau mendorong dia untuk menjadi seperti sekarang. Itu yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, tadi itu, bahwa coaching ini tidak hanya untuk orang yang bermasalah. Kebanyakan orang masih berpikir, ya coaching itu bermasalah. Itu berarti menyamakan coaching dengan terapi, dengan konsultasi, dan lain sebagainya. Akhirnya, ketemu juga bahwa bahkan orang yang mau naik tanding, itu perlu di-coaching. Gitu. Orang yang mau jadi juara, sudah mau bertanding pun masih bisa di-coaching untuk bisa menemukan potensi-potensi tersembunyi yang tadi mengejutkan Budian dan Mas Yoyo itu. Saya banyak terkejut di sesi-sesi coaching yang pernah saya alami, Dr. Agung. Di praktek-praktek dalam pelatihan ataupun ketika saya sedang memang sengaja minta di-coaching ya. Bapak Ibu, saya kadang-kadang minta di-coaching sama Dr. Agung. Dok, lagi mikir nih, bantuin dong 1/4 jam ditanyain saya gitu. Itu artinya saya minta di-coaching Bapak Ibu. Maka, Dr. Agung bertanya sedang mikir apa?
Ini, Dok. Lalu sekarang kalau kondisinya seperti apa? Ini, maunya apa? Gitu. Dokter aku hanya bertanya pertanyaan itu dan saya menjadi lancar pikiran saya. Mau mengatakan bahwa efek dari seorang yang sering di coaching Bapak Ibu, itu lama-lama pikirannya bisa berjalan ya tadi itu. Saya kalau mau melakukan satu tujuannya apa? Sekarang saya di mana, saya mau ngapain? Nanti kalau terjadi kayak apa, baru merencanakan langkah, baru melakukan. Dan itu menjadi sistematis. Ini manfaat coaching yang saya rasakan banget, Dok. Moga-moga ini berguna juga, tambahan sedikit sambil Dokter Agung boleh minum juga gitu ya. Terima kasih Coach Soto. Coach Soto ini mengenalkan saya coaching mungkin 2013 atau 2014 gitu ya. Dan wah, dengan excited begitu ya Coach Soto. Ayo, Dok, saya belajar ilmu yang baru namanya coaching gitu kan. Terus saya di coaching. Oh, ini apa ini gitu ya. Saya kok jadi seperti ini apa ini gitu ya. Ini apa ini gitu ya, apa yang terjadi. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya ketika belajar coaching, saya pun di coaching gitu ya. Saya pun di coaching dan memang seperti yang Bu Dian dan Mas Yo lakukan, kita bergantian coaching. Dan dalam beberapa bulan itu gitu ya, dalam kelas saya pikiran saya sangat jernih Bapak Ibu. Pikiran saya sangat jernih. Seperti yang disampaikan oleh Kristoto gitu. Iya ya. Oh iya ya, gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau tujuan kita jernih gitu ya. Maksudnya kalau pikiran kita jernih, tujuan kita jelas, langkah-langkah kita jelas gitu, oh enak gitu ya. Tidak kata Mas Yo budet gitu ya, nggak ruwet gitu ya. Ini atau ini ya gitu. Itu aja galau gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, coaching tidak. Coaching itu menyingkirkan hal itu semua karena kita hanya fokus pada tujuanmu apa sih gitu kan. Diperjelas. Nah, itu kemudian ketika tujuan sudah dijelas dalam coaching clarity, nanti kemudian mudah untuk langkahnya itu sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Saya mau ngapain? Kalau saya melakukan ini hasilnya apa? Kalau saya tidak melakukan dampaknya apa? Itu sudah jelas Bapak Ibu. Nah, dengan kejelasan itu, maka Bapak Ibu akan mudah untuk melakukan apapun yang Bapak Ibu inginkan untuk mencapai tujuan. Sederhana itu Bapak Ibu sekalian. Dan memperjelas itu tugasnya seorang coach. Sehingga ketika masih tidak jelas gitu ya, ya coach-nya itulah yang memperjelas dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya coach Bapak Ibu bukan demi coach-nya, agak berbeda dengan interview ya. Kalau kita wawancara kan pertanyaan demi yang mewawancarai informasinya. Tidak dengan coaching. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach, maksud saya dalam sesi coaching, hanya untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh klien. Saya mau pergi, oke, mau pergi kemana, tujuannya mana, kapan mau sampai di sana mau ngapain aja. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Sesederhana itu sebuah proses memperjelas tujuan seseorang. Demikian ya. Bayangkan kalau orang tidak punya tujuan, bahkan lupa sudah tujuannya sudah dilupakan, sudah tidak punya tujuan lagi, lalu kemudian aktivitasnya ini tidak mengarahkan ke tujuan Bapak Ibu. Nah, maka langkah-langkah yang sudah dilakukan jadi tidak efektif. Oke, itu benefit kalau Bapak Ibu mendapatkan sesi coaching. Gitu ya. Bisa berpikir kalau ada masalah itu apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Ini kalau Coach Dia, nanti Coach saya ini kalau ada masalah ya saya tinggal bertanya kan tahu lah cara mengurai masalahnya kan tahu gitu ya karena sudah biasa di coaching. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apakah coaching itu hanya bermanfaat bagi klien saja? Ya, artinya, oh ya berarti kalau itu klien setelah sesi coaching, tadi Coach Tito menyampaikan di depan, coach akan membuat klien bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, membuat kliennya menjadi lebih berdaya, membuat kliennya menjadi lebih sadar, gitu ya. Apakah hanya itu milik kliennya yang mendapatkan keuntungan? Apakah seorang coach tidak mendapatkan keuntungan? Nah, oke ya. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Yuk kita lempar ke forum. Wah, ada rame nih, ada diskusi di kolom chat ya. Oke, keren Pak. Pernah coaching dan melakukan ragu. Oke. Oke, menarik. Nah, Pak Muklis, justru dalam sebuah sesi coaching itu, coach itu tidak perlu meyakinkan. Wong coach itu bertanya kok. Jadi, Bapak Ibu, kadang-kadang ya, oh klien menjadi lebih termotivasi, berarti coach memberi motivasi. Enggak, Bapak Ibu. Coach hanya bertanya. Sekali lagi dia bertanya gitu. Tetapi ketika seseorang tujuannya jelas, dia termotivasi dengan sendirinya. Ketika tujuannya jelas, dia kesadarannya kemudian muncul. Saat tujuannya jelas, kemudian dia menjadi lebih bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu sebuah sesi coaching. Jadi coach itu tidak perlu berbusa-busa meyakinkan. Justru dalam sesi coaching, coach itu lebih banyak mendengar, Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak mendengar, bertanya, dan mendengarkan.
bertanya kemudian mendengarkan, bertanya kemudian mendengarkan Bapak Ibu. Jadi tidak menasihati, gitu ya. Di webinar yang kemarin ada yang nanya, Coach, bagaimana caranya mengcoaching orang yang selalu membantah? Oh, gitu ya. Lah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menasihati itu bisa dibantah, betul ya? Kali kalau Bapak Ibu bertanya itu kan nggak bisa dibantah, pertanyaan kok dibantah. Pertanyaan pasti dijawab begitu. Jadi itulah luar biasanya sesi coaching, dan sesi coaching itu orang itu Bapak Ibu sekalian, orang itu banyak yang tidak suka dinasihati. Dia akan lebih mendengarkan pikirannya sendiri. Coaching membuat orang itu bisa mendengarkan pikirannya sendiri. Karena apa? Karena kita memikirkan hal yang tidak penting, kita menanyakan hal yang penting, sehingga klien menemukan sendiri, dia kemudian dengan pikirannya itu dia menasihati dirinya sendiri. Kurang lebih prosesnya coaching seperti itu. Oke, balik lagi sekarang. Lalu apa manfaat? Yuk ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh lah. Ini obrolan gitu. Obrolan itu ya saling ngobrol, Bapak Ibu. Gitu ya. Di chatting itu tadi Pak Mulis bertanya, menyampaikan pendapat. Saya ingin sekali melakukan praktek coaching di lingkungan sekolah saya untuk teman keluarga saya, tapi saya ragu karena jujur saya belum pernah melakukannya. Bagaimana cara agar mereka bisa akui bahwa saya seorang coach dan bisa melakukannya? Bapak Ibu, kalau seorang meyakini tentang diri kita, itu sebenarnya nggak perlu diyakin-yakinkan. Tadi Dr. Agung sudah menjawab ya. Mereka melihat, mendengar, dan melakukan, kita melakukannya. Kalau seseorang mau merasa mengakui kita sebagai apa, maka dia melihat, mendengar, dan merasakan bahwa kita sudah melakukannya itu dengan benar, bahkan sangat mendukung dia melakukannya kalau itu dalam proses coaching. Dalam banyak hal juga begitu. Maka saya katakan, untuk bisa melakukan itu, Bapak Ibu, termasuk coaching ini, kita perlu belajar. Dr. Agung itu dokter, Budian itu bekerja macam-macam dan guru. Kemudian siapa lagi di sini? Bu Alika, selamat datang, sudah bergabung. Semoga kondisi Bapak yang tadi berhalangan sudah membaik, Bu Alika. Bu Alika Tasikmalaya sudah mau masuk dari awal, tapi apa tadi? Ya, maaf ya. Nggak masuk dari awal tadi itu. Pas mendadak bapak saya jatuh di kamar mandi. Oke, semoga lekas baik ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kita belajar. Saya dari guru, kuliah guru, kerja di kantoran jadi pekerja profesional, dari guru kerjanya marketing, belajar. Kemudian saat belajar promosi itu banyak presentasi menggunakan ilmu guru, akhirnya tertarik menjadi trainer. Saya menjadi trainer, saya belajar lagi menjadi trainer karena beda mengajar dan mentraining. Kemudian saat sudah mentraining, tadi penasaran kok ada kondisi-kondisi orang seperti ini, akhirnya belajar coaching, belajar hipnoterapis, belajar kompetensi itu belajar. Dan belajar itu hanya memasukkan pengetahuan, bisa melakukan pengetahuan itu diulang-ulang sampai nggak pakai mikir melakukannya. Jadi melakukannya menjadi sikap. Sehingga Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhlis itu, saya sampaikan, ya mari terus praktek saja. Nah kalau belum mau praktek tapi merasa pengetahuannya kurang, ya belajar lagi. Terus belajarnya itu nggak berhenti. Budian itu udah kurang apa itu? Sudah belajar yang coaching yang ini, coaching yang ini, coaching yang ini. Masih sekarang bahkan beliau sudah belajar di kelas trainer Budian. Gitu Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita lihat betapa bagi diri kita akhirnya coaching juga menjadi apa? Saya menjadi melihat dunia menjadi sederhana. Bahkan nih Bapak Ibu, kalau boleh sharing, kalau boleh, emang nggak boleh, siapa yang nggak bolehin gitu ya? Bapak Ibu juga boleh sharing ya. Ketika menjadi kondisi seperti sekarang saya jalani Bapak Ibu, beberapa kata dalam hidup kita itu kadang-kadang nggak berlaku dalam pikiran saya. Ini paling parah nih, dah. Ya, misalnya orang bilang, masalah ini nggak mungkin, nggak bisa gitu. Kadang-kadang berpikir, emang masalah eksis ya? Emang masalah ada? Gitu. Kenapa seorang mengatakan ada masalah? Karena seseorang menghadapi keadaan yang dia hanya belum tahu caranya. Ya belajar, menjadi tahu, melakukannya, dan bisa gitu. Itu paling gampang. Tapi kalau paling gampang lagi ya tanya sama coach. Saya punya teman coach, saya tanya, saya menghadapi kondisi kayak gini. Jadi menyebut keadaan itu ya kondisi, bukan masalah. Di sini di Indonesia paling parah. Orang tidak bisa membedakan mana masalah, mana fakta. Fakta dianggap sebagai masalah. Itu contoh waktu kecil kita ya. Toto, mana PR-nya?
Pak Guru nanya gitu. Saya jawab, masalahnya tadi malam listrik mati, Pak Guru. Listrik mati. Dan gurunya diam aja. Ayo kerjakan sekarang gitu. Artinya saya salah tapi didiemin sama gurunya. Listrik mati kok masalah? Nggak masalah mengerjakan PR itu. Masalahnya benar apa? Tetap gimana mengerjakan PR karena listrik masih dalam gelap gitu. Ketika rumusan masalahnya benar, solusi pasti keluar. Gimana cara mengerjakan PR dalam gelap? Kan idenya banyak. Nyalakan lilin, nyalakan pelita, ke desa tetangga yang listriknya nyala, kan macam-macam gitu. Dan di sini letaknya. Kadang-kadang kata-kata yang ada di umum termasuk di kamus bahasa itu yang ternyata saya menghayati ini mungkin diciptakan sama penjajah dulu untuk membuat kita nggak berdaya kali ya. Banyak kata-kata yang seperti itu. Ya. Ini baru contoh masalah, kemudian apalagi sulit. Sulit emang eksis, nggak ada. Itu hanya kondisi-kondisi yang perlu kita sikapi. Mungkin hanya belum tahu caranya, belum pernah mengalami, dan begitu. Nah, coaching Bapak Ibu, itu tidak harus mengalami. Tapi oleh coach ditanya sudah mikir. Kalau akhirnya ditanya begini, jadi apa sekarang yang hendak kamu lakukan untuk membuat rencana itu? Apa ya Pak? Saya tidak tahu. Oh, saya penasaran apa yang kamu tidak tahu itu. Boleh dikatakan? Akhirnya dia mikir, teman-teman. Pasti nggak kejawab. Lalu pertanyaan, apa yang pertama hendak kamu lakukan? Nggak keluar juga. Jadi apa idenya yang mau dilakukan? Lalu keluarlah ide banyak. Dan itu biasanya nggak urut. Pertanyaannya coaching sederhana. Ada 7 ide kamu keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah urut belum? Belum. Tahukah kamu bahwa untuk mencapai sukses perlu urutan? Bapak Ibu ini juga, ini kayaknya nggak nanya ya, sebenarnya ngasih tahu Bapak Ibu. Tahukah kamu bahwa untuk sukses itu perlu urutan gitu? Ya. Bertanya sebenarnya ngasih tahu. Karena setiap proses apapun namanya sukses pasti ada SOP-nya. Dan itu banyak orang yang tidak punya. Coaching itu Bapak Ibu membuat SOP dalam pikiran kita. Ini manfaat yang paling saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Gitu Dok, tambahan Dok. Terima kasih Pak Istoto. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bahwa apa efek coaching gitu ya yang didapatkan oleh klien gitu ya. Mungkin Bapak Ibu, masa nggak ada masalah gitu ya. Tapi itu yang dirasakan oleh klien Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diubah dalam sesi coaching Bapak Ibu itu bukan faktanya gitu ya. Kita tidak mengubah fakta Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang diubah adalah bagaimana cara berpikirnya klien. Dan klien dengan sukarela mengubah cara berpikirnya sendiri. Tidak dipaksa, tidak disuruh, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka klien, orang yang bisa di-coaching, itu mendapatkan manfaat. Ini menarik Oke. di chat Dok. Iya. Menarik Dok. Mas Yoyo cerita bahwa kalau sedang berlatih atau sedang di-coaching itu istrinya ikut mendengarkan. Oh, gitu. Nah, ini juga menarik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, ketika dalam pelatihan-pelatihan ada praktek di depan itu Bapak Ibu, satu orang maju, dia sedang didemokan oleh pelatihnya atau di-coaching oleh siapa gitu. Audien itu semua sedang melakukan itu. Nah, ini seperti contohnya yang dialami oleh Mbak Ina ini. Boleh dong Mbak Ina, Bu Ina, cerita kenapa mau belajar coaching? Nih, berhenti dulu packingnya. Kakak Ina. Ini kalau di Pak Muklis ada lagunya. Mama Ina, Mama Ina. Yuk, Mbak Ina, bolehkah? Oh, belum. Belum. Oke, kita lanjut dulu Dok mungkin. Atau yang berikutnya nih, Bu Oke. Alika. Alhamdulillah dengan saya ikut belajar coaching, ini masalah di kelas tentang anak-anak didik yang susah ditanya dan TK mau bicara alhamdulillah dengan belajar coaching ini masalahnya terselesaikan dan terbuka jalan penyebabnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ina. Rupanya beliau guru TK Dok. Nah, ini menerapkan perbincangan kita dan akhirnya ada perubahan. Terima kasih. Diungkapkan lisan Bu, boleh. Ceritanya gimana Bu? Boleh. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas selamat malam Coach ya. Makasih sudah mengizinkan untuk saya bicara. Nih, waktu pertemuan pertama sama Coach dulu berbicara tentang anak yang yang susah mau belajar apa. Jadi dia itu kalau ditanya suka nangis, gak mau bicara. Nah, setelah belajar sama Coach Agung, Coach Intan, sama Coach itu siapa tuh?
Alhamdulillah makin Terus kesini dukung. terbuka. Nah sekarang pas masuk sekolah dia ceria lagi anak itu, Mbak Jenet. Ceria lagi, terus dia mau bicara lagi, mau bersama-sama lagi bergabung. Ternyata permasalahannya udah ketemu, udah mau bicara. Ternyata bukan karena takut sama saya, tetapi karena takut sama temennya sendiri. Oh ternyata, oh pantesan saya nih sampai bingung beberapa bulan tuh gimana caranya supaya ini anak ini kalau masuk mau bicara, enggak nangis, enggak ketakutan. Kirain takut sama saya sendiri, padahal ternyata dia sama temennya suka diejekin, suka diolok-olokin. Oh, udah ketemu, alhamdulillah dia dikasih arahan lagi, mau belajar lagi, sekarang ceria lagi. Malah kalau ditanya biasa, kalau disuruh belajar dia mau, alhamdulillah semua masalah terselesaikan. Nah, alhamdulillah makasih Coach ya, segera ilmu-ilmunya yang telah saya dapat, saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, Alhamdulillah. baik. Terima kasih. Oh, Bu Alika ini kayaknya anu ya Bu ya, sering hadir di daily life coaching ya setiap malam Sering, minggu ya saya Bu. sering. Iya. Ya, sering banget. Cuman Kamis kemarin ada hal yang nggak bisa ikut, udah mau ikut kemarin itu. Jadi nggak bisa. Barusan juga Bapak jatuh di Ya. kamar mandi. Harus ini tuh. Aduh, ini waktu mau masuk gimana? Takutnya udah ketinggalan. Oke, Pas baik. saya bilang alhamdulillah bisa masuk, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu. Oke. Mbak Ina sudah buka Oke, Oke, Bang. silakan. Ya, Pak Ito tadi juga. Ya. Menarik gini loh, Kak, saya tuh kan belajar konseling ya. Sempet lah ngitipin psikologi, mau jadi psikolog itu loh, apa istilahnya. Jadi saya ambil profesi psikologi. Jadi saya belajar konseling. Nah, selama Mas Yoyo mengerjakan itu coaching itu teman-teman itu kan saya ikut ya dengerin. Walaupun saya memang tidak mendengarkan inti ceritanya para klien, tetapi ketika pada akhir sesi mau selesai itu mereka kan kasih testimoni ya. Setelah dari proses feedback ya istilahnya. Setelah ngasih proses itu, terus dari yang saya ikuti kok mereka merasa, oh kok aku bisa menemukan solusinya. Ternyata aku sebetulnya tahu loh solusinya apa, cuma selama ini nggak kepikiran. Terus saya merasa bahwa kok coaching ini kok keren banget gitu loh. Kita tidak mengarahkan, tidak memberikan apa ya, kalau kita konseling itu kan kita punya background ilmu yang kemudian kita share ya, kita beri saran kepada klien kita, tapi ini kok enggak gitu loh. Jadi tanpa memberikan saran, mengarahkan apa sesuai pemikiran kita tuh, ternyata yang kita bantu itu sangat merasa terbantu dan bisa menemukan sendiri gitu loh. Jadi menggali potensinya sendiri. Nah, itu menarik buat saya. Dan saya tuh orangnya senang belajar. Jadi ada sesuatu yang oh kok ini kayaknya menarik gitu. Jadi saya bilang sama Mas Yoyo, aku pengen lah besok kalau ikut ada acara lagi. Nah, sayangnya hari Minggu besok saya masih di Jakarta. Tidak sayang Kak Ina, karena kegiatan hari Minggu besok kita jadwalkan ulang di bulan Februari. Siap. Semoga tidak tanggal 8. Waduh. Oke. Ada apa dengan tanggal 8 kah? Ada acara kantor, Pak. Oh. Iya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Kak Ina. Oke. Sama-sama, Baik. Bang. Yes. Bapak Ibu sekalian, itulah luar biasanya coaching gitu ya. Saya dulu juga bertanya-tanya. Berarti kalau coach itu harus tahu semuanya ya. Semua tahu permasalahan klien, semua background klien gitu. Apakah harus tahu seperti itu? Dan ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Tadi Kak Ina sudah menyampaikan ya, ternyata berbeda dengan konsultan yang harus ahli, berbeda dengan konselor yang harus punya background ilmu profesi tertentu. Ketika Anda menjadi seorang coach, Anda tidak perlu menguasai apa yang disampaikan oleh klien, gitu. Karena
Anda sebagai seorang coach, Anda akan berfokus pada prosesnya, sementara klien Anda itu akan berfokus pada kontennya, isinya. Begitu. Jadi Anda tetap aja memperjelas apapun jawaban klien, tugas Anda memperjelas gitu kan. Kalau dia menggunakan bahasa istilah-istilah yang tidak Anda pahami, kita hanya bertanya apakah Anda paham yang Anda ceritakan. Oh, saya paham. Ya sudah, gitu kan. Karena ceritanya itu milik klien gitu, bukan milik Anda. Anda hanya ahli prosesnya. Nah, itu yang luar biasa. Maka dalam pengalaman saya sebagai seorang dokter, saya kadang mengcoaching guru gitu ya. Kemudian mengcoaching salah seorang wakil rektor yang dia adalah ahli hukum, biasa nggak paham hukum, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ya ternyata karena kita tidak perlu memahami kontennya, kita hanya berada dalam prosesnya, maka coaching itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian. Nah, lalu waktu kita tinggal sedikit, tinggal 10 menit. Oke, sekarang apa sih manfaatnya coaching bagi coach gitu ya? Apakah coaching itu juga bermanfaat bagi coach? Ini yang sudah coach berarti Coach Dian, gitu. Yang sudah coach Dian. Atau siapa lagi Bapak Ibu yang sudah jadi coach, bolehlah kita sharing apa sih manfaatnya coaching bagi Anda gitu ya. Silahkan. Siapa nih? Coach Dian? Bolehlah. Coach Dian, silahkan. Apa sih manfaatnya setelah Anda jadi coach? Kalau tadi kan manfaatnya Anda ketika di coaching jadi klien gitu ya. Apa manfaatnya Anda jadi coach? Oke, terima kasih Coach. Manfaat saya itu saya bisa mengcoaching diri saya sendiri ya. Kalau saya dalam posisi tidak nyaman, misalnya saya masih kurang fokus apa-apa gitu, saya bisa coaching diri saya sendiri gitu. Tujuan saya apa sih? Apakah bisa saya capai sih enggak gitu. Salah satu skill maaf ini sudah masuk. Itu tentang apa? Suasana ya coach ya. Nah, itu saya munculkan waktu saya punya masalah dengan suasana gitu. Waktu saya naik gunung gitu, sekarang sudah tidak kuat naik gunung, skill suasana itu saya munculkan. Oh, karena waktu latihan coach itu kan diajarkan bagaimana memunculkan suasana yang dibutuhkan. Akhirnya saya bisa sampai puncak dan ternyata itulah buah dari saya belajar tentang coaching. Gitu. Oke. Thank you. Keren. Wah, oke. Kalau Coach Soto, apa Coach Soto? Manfaatnya ketika menjadi coach. Saya seorang coach ya. Saya sebelum jadi coach, saya belajar tentang NLP, dan NLP itu ilmu ramah pikiran untuk berdialog dengan diri, dan ketika di sana baru menggunakan penggalan-penggalan keterampilan. Artinya ada cara ini, cara itu, teknik ini, teknik itu. Dia menjadi mudah bagi saya lakukan ketika saya sudah mengerti coaching, Bapak Ibu sekalian. Karena semua ilmu yang tadinya teknik-teknik itu dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan. Dan dalam komunikasi banyak orang belum paham bahwa komunikasi seolah-olah menyampaikan pesan hanya kepada orang lain. Tidak. Yang pertama-tama komunikasi itu untuk mempengaruhi diri sendiri punya tujuan. Itu yang orang sering lupa. Supaya isi pikirannya selalu ada tujuan. Karena jika tidak setan lewat, nempel di situ setan nanti yang di dalam pikiran gitu ya. Maka coaching pertama-tama bermanfaat untuk membuat pikiran saya selalu punya tujuan. Lalu tersistem dengan tujuan itu harus gimana mencapainya. Dan itu bentuknya hanya dialog diri. Mau mengatakan, yang orang sering mengatakan, ya kalau belajar itu pertama-tama untuk dirimu sendiri. Oh, kan banyak orang ya, baru dengar ilmu keren, saya mau ngajarin orang lain. Padahal belum diaplikasikan untuk diri sendiri. Sama dengan coaching. Buat saya, coaching itu yang pertama-tama ya diaplikasikan untuk diri sendiri, apalagi punya hal-hal yang sudah membekali. Maka keren efeknya. Efeknya itu melompat-lompat, dok. Kuantum ya. Tiba-tiba begini, hampir semua hal yang sekarang saya alami adalah bagian yang pernah saya pikirkan. Dan tanpa merasa effort gitu, tiba-tiba datang. Ini kalau dipikirkan ke depan semakin, sebelum nanti agak belakangan. Ini di tengah dulu. Ketika sudah dengan diri sendiri, kemudian ngekos, Bapak Ibu nggak pakai mikir. Karena di dalam diri saya sudah mengalir gimana sih urutannya gitu. Ingat, apapun yang hendak kita lakukan, langkah itu harus punya tujuan dulu. Tujuannya jelas, baru langkahnya dibuat. Dan untuk mencapai tujuan itu, ya langkah itu dilakukan. Karena kalau melompat jatuh sakit.
lakukan 1 sukses kecil, mendekat semakin tujuan, lakukan 2 sukses kecil, mendekat ke 3. Seperti itu yang guru-guru lakukan kalau sini banyak guru. Saat Anda menjalani RPP itu, menit kesekian ngapain, menit kesekian ngapain gitu. Lompat yang murid-muridnya nggak dapat ilmunya gitu. Sampai akhirnya menjadi sukses. Nah, ketika kita mendampingi orang dengan menggunakan coaching, proses itu terjadi. Dan ketika kita sudah melakukan self coaching, tadi yang saya katakan dialog dengan diri itu, maka mudah sekali untuk melakukan coaching dan orang itu. Nanti kalau Budian sudah terbiasa nge-coach orang, maka nggak perlu mikir, ini habis ini tanya skornya apanya yang pertanyaannya, nggak ada lagi tuh Bu. Sudah mengalir begitu saja. Dan apa efeknya Bapak Ibu sekalian? Ini dia. Ketika kita sudah biasa seperti itu, apalagi nge-coach itu yang paling untung Dr. Agung, bahwa setiap coach yang kita coach ini kan bervariasi ya, dari ada yang sungguh-sungguh hanya sederhana teknisnya soal-soal masalah sederhana, tapi kan masalah-masalah perusahaan, organisasi, bahkan politik gitu. Ikut belajar. Makanya ketika melihat keadaan-keadaan itu, sikap yang dulu pernah dimunculkan oleh para coach itu muncul juga di tempat saya karena oh iya seperti itu. Ya, belajar itu ternyata dilakukan oleh seorang coach pada kliennya Bapak Ibu. Belajar itu luar biasa. Di masa kampanye kemarin beberapa orang yang di coaching jadi gitu ya, wah itu keren banget, mereka excited dengan pengalaman-pengalaman dikerjain teman, diapain segala macam, dan itu bagaimana mereka bercerita tentang menyampaikan pertanyaan saya tentang lalu Anda yang Anda lakukan apa, itu luar biasa. Itu. Yang kemudian terakhir, Dok, saya sekarang mau tidur mau apa ya, nanti paling bangun-bangun ada Pak Istoto, ada waktu, ada apa ya? Minta di coaching dong, rezeki datang. Itu efek yang saya iming-imingkan sama Budian, sama Mas Yoyo, sama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini udah, sekali lagi ini kan cuma ditutupi peci hitam nih, peci Jawa Baratan ya Bu Alika ya. Saya dan Dr. Agung pakai, saya dari Banten, Dr. Agung dari Tasik kayak gitu. Nah, masa depan dalam kegiatan di mana saya tidak mungkin melakukan kegiatan seperti orang-orang muda, saya masih bisa melakukan kegiatan ini. Buat saya kompetensi yang luar biasa, enggak? Yang dulu memang dengan sengaja saya cari, akhirnya menemukannya. Pengalaman yang luar biasa, jalan panjang yang luar biasa, yang membuat ternyata banyak pintu hidup kita dimudahkan karena coaching. Itu yang saya alami, Dok. Terima kasih, Coach Soto. Baik, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasanya menjadi seorang coach gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan di kolom chat tadi, bisa nggak sih coaching untuk mengcoaching diri sendiri gitu ya? Sudah terjawab, Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda menjadi seorang coach, maka Anda mempunyai cara berpikir yang Suster Filomena mengatakan sistematis, iya, betul. Anda tahu bagaimana, tadi Coach Dian mengatakan bagaimana kita mengelola pikiran, bagaimana kita mengelola perasaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mestinya kan pikiran kita pikirkan, perasaan kita rasakan ya. Jadi kan tidak kita memikirkan perasaan dan kita merasakan pikiran itu, bolak-balik gitu kan. Jadi apa tujuan Anda? Oke, dipikirkan. Oke, itu memikirkan. Jadi bukan dengan cara merasakan gitu ya. Wah, ini kok rasanya kok tidak enak ya. Itu kok saya merasa galau ya. Itu kan berarti memikirkan perasaan, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, balik lagi. Berarti ketika Anda menjadi seorang coach, Bapak Ibu sekalian, satu, maka visi Anda, tujuan Anda, kalau Anda tidak terbiasa mengatakan tujuan, maka target-target Anda, resolusi Anda itu semakin jelas. Tidak lagi sesuatu yang abstrak, tapi menjadi sesuatu yang konkret. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu punya tujuan, maka Bapak Ibu akan terotomatis, ya, secara otomatis Bapak Ibu memikirkan, oke, langkah yang paling cepat, paling efektif untuk mencapai tujuan saya apa? Begitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nggak ada lagi, yes pokoknya saya lakukan ini entah berdampak atau tidak begitu. Karena dalam coaching alurnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah punya tujuan sudah jelas, maka kita mencari kedua adalah langkah apa yang efektif Bapak Ibu. Jadi kita selalu mulai dengan tujuan, tidak mulai dengan langkah, tetapi mulai dengan tujuan. Baru kemudian kita mulai dengan langkah dan sumber daya. Maka Bapak Ibu sekalian kadang-kadang merasa, bahwa saya nggak punya apa-apa, saya tidak berdaya, saya tidak punya apapun gitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya tidak begitu, itu hanya karena pikiran Bapak Ibu berkabut. Ya. Kalau pikirannya sudah mulai dibersihkan dengan pertanyaan-pertanyaan coaching, maka Bapak Ibu bisa melihat sumber daya itu ada di mana. Seperti itu. Nah, karena seorang coach itu terbiasa melakukan itu pada orang lain, seperti kata Coach Toto tadi, maka pikirannya itu sudah terstruktur gitu ya. Oke, kalau ada masalah berarti cara mengurainya begini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya juga sebagai coach merasakan bahwa oh ya, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu kendala, suatu hambatan, maka
kemudian pola coaching dalam benak saya itu mulai jalan. Oke, penyebabnya ini nih. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan penyebab? Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian, oh ya, langkah-langkahnya jadi cukup jelas. Begitu juga dengan perasaan, ketika saya merasa tidak nyaman, saya kemudian tinggal self coaching saja ini sebenarnya apa yang terjadi dengan perasaan saya, gitu kan? Apa penyebabnya? Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk mengelola perasaan itu? Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda menjadi pribadi yang apa ya, yang efektif menurut saya. Anda menjadi pribadi yang efektif karena Anda tahu gitu apa yang prioritas untuk Anda, apa yang tidak prioritas untuk Anda. Bayangkan kalau kita melakukan banyak hal tidak tahu mana prioritas kita, gitu ya. Kita nggak akan kemana-mana. Tetapi ketika Anda punya tujuan yang prioritas, Anda akan mulai berpikir langkah lain. Itu ya, itu yang saya rasakan ketika menjadi coach. Sebagai seorang. Apakah kemudian menjadi coach itu tidak ada dalam hidupnya tidak ada sesuatu fakta yang kata coach itu suatu kondisi yang kemudian banyak orang katakan masalah, ya tetap ada Bapak Ibu sekalian, tetap ada. Hanya kemudian kita bisa mengelola pikiran kita untuk menerima, mengatasi, menyingkirkan, mengecilkan kondisi-kondisi yang tadi kita sebut masalah tadi. Oke, sudah hampir lewat ya. Ya, Oke, Bapak Ibu sekalian sebelum saya kembalikan kepada Coach Tito, Bapak Ibu. Apakah di ruangan ini ada yang ingin menjadi seorang coach? Wah, kalau ada ketik 1 Bapak Ibu. Oh, kalau nggak ada, enggak. Saya, kalau ada boleh ketik 1 di kolom chat. Oh, silahkan yang ada. Oh, Kak Umira ya, terima kasih Kak Umira. Lanjut. Oh, hanya 1, hanya 2. Oh, kalian 3. Oh, banyak ya. 4, oke. Baik, baik. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian nanti akan saya share di grup saja ya, karena waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Yang pertama, masyarakat coach Indonesia itu punya kelas untuk Bapak Ibu bisa menjadi coach gitu ya. Yang kemarin dihadir di CCFT itu saya menyampaikan kelas profesional Bapak Ibu. Waktunya panjang, 7 bulan. Saya nggak punya waktu sepanjang itu coach gitu ya, 7 bulan. Nah, kami punya kelas yang lebih pendek Bapak Ibu. Kelasnya cuma 1 hari. Jadi 1 hari belajar coaching dari pagi sampai sore. Kemudian Bapak Ibu akan didampingi oleh para fasilitator, para coach fasilitator selama 30 hari. Gitu, dan janji kami atau promise kami adalah Bapak Ibu dalam 1 hari belajar bersama kami, Bapak Ibu bisa meng-coaching. Itu, bisa meng-coaching dan sampai saat ini gitu ya. Dan semua orang memang bisa meng-coaching di akhir kelas gitu ya. Sudah bisa meng-coaching. Kenapa? Karena kami fokus pada yang fundamental Bapak Ibu. Fundamental itu yang penting, yang pokok. Sehingga kelasnya itu terdiri atas teori praktek. Apa yang kita sampaikan langsung dipraktekkan, apa yang kita sampaikan baru dipraktekkan Bapak Ibu. Begitu ya. Itu kelas itu kami beri nama ICT, Indonesian Coaching Training Bapak Ibu. Ini beberapa di sini masih ada di kelas itu, beberapa sudah selesai dari kelas itu. ICT, Indonesian Coaching Training. Nah, ICT ini ada 2 Bapak Ibu sekarang. Sebenarnya ada 3. Tapi kita singkirkan dulu yang ketiga, kita sampaikan ada 2. 2 diselenggarakan secara offline, Bapak Ibu. Nah, kami dari Komunitas Jogja mengadakan, Bapak Ibu. Dijadwalkannya hari Minggu besok, gitu ya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, maka kami tunda, Bapak Ibu. Nanti di bulan Februari. Nah, nanti jadwal detailnya akan kami sampaikan. Waduh, Coach, saya dari Gorontalo, saya dari Maluku. Nggak mungkin datang ke Jogja, gitu ya. Tenang, Bapak Ibu, tenang saja. Kami juga punya kelas yang online, Bapak Ibu. Jadi kami punya kelas yang online yang kami bisa lakukan. Bapak Ibu tidak jadi soal dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa hadir malam hari ini lewat Zoom. Itu artinya Bapak Ibu bisa ikut kelas itu karena kelas diselenggarakan via Zoom Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, untuk kelas online Bapak Ibu kita akan selenggarakan di tanggal 9 Februari. Nah, nanti yang butuh tanya-tanya lebih lanjut nanti boleh kita diskusikan di grup siapa yang menjadi coach. Jadi kami bulan Februari akan ada 2 kelas. 1 kelas yang akan ada dilaksanakan secara offline dan kelas diselenggarakan secara online. Demikian Bapak Ibu sekalian pengantar untuk kelas ICT. Bapak Ibu, wah kalau saya belum ikut kelas, boleh ikut hadir pertemuan ini? Ya boleh Bapak Ibu, ini kan ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan, bawa cangkirnya masing-masing gitu kan. Nanti kita obrolkan juga apa saja yang didapatkan dari kelas itu, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kompetensi di kelas fundamental tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari sesi kita yang ke-6 ya, di masyarakat coach Indonesia, khususnya komunitas coaching Yogyakarta dalam acara Cangkiran, kita sudah membahas apa manfaat coaching bagi kita. Ternyata
coaching bermanfaat bagi klien dan tidak hanya klien. Seorang coach, kalau Bapak Ibu memiliki kompetensi itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan manfaat dari coaching. Demikian Bapak Ibu sekalian, maka waktu kita kembalikan kepada Coach Toto. Silakan Coach Toto. Oke, terima kasih Dr. Agung. Bapak Ibu, mari kita bergembira, bertepuk tangan dan bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa, berbincang-bincang bersama, dan juga sekaligus berterima kasih untuk informasi-informasi dari Dr. Agung. Oke, sebelum diakhiri, menyapa dulu Pak Badri, selamat malam, terima kasih. Bu Umira, terima kasih. Tanggalnya diubah ya, Bu? Ini sudah ingin coachnya, saya terasa banget nih. Sudah. Kemudian Bu Alika, terima kasih kehadirannya. Om Nanda, terima kasih sudah hadir. Pak Bung Muklis dari Tidore, Dangke banyak. Kakak Ibu Sri Astuti, terima kasih. Kemudian Pak Yatmiarti Arti, ini namanya Pak siapa? Bapak atau Ibu Yatmiarti Arti, pakai handphone. Belakangnya hijau, halo Bapak. Bapak yang lihat pakai kacamata. Namanya Yatmiarti Arti. Oh, apakah terkonek dengan kita atau menyimak saja Pak Yatmiarti menggunakan nama Yatmiarti Arti? Oh, nampaknya tidak terkonek ya. Oke, Bu Dian, terima kasih banyak kehadirannya. Pak Bambang, Bu Dewi Savitri juga sudah merindukan kelas nampaknya. Kemudian beberapa yang lain yang tadi bahkan belum sempat terkontak, ada Mas Eko, Jogja, Bu Linda Jakarta, Pak Agus Suryanto, kemudian yes, selamat datang Pak Agus. Kemudian siapa lagi? Ini dari Nusa Tenggara tadi kesulitan masuk Bu Margareta, masuknya sulit sekali dari Malaka. Kemudian saya off dulu baru masuk lagi ternyata bisa. Terima kasih banyak. Mas Yaya terima kasih banyak dan Mbak Ina terima kasih. Pak Badri terima kasih banyak. Pak Amron Awaludin, Pak Sahat, Pak Yani. Terima kasih banyak Bu Kairiah dan semuanya. Pak Arif Suprapto juga. Malam hari ini kita sudah berbincang-bincang dan saatnya kita akan mengakhiri kegiatan kita. Tadi di awal nggak pakai doa ya Dok ya. Ya sudah. Kita akhiri boleh Coach. Kita akhiri boleh dengan doa, hening sejenak. Bersyukur dengan hamdalah karena malam hari ini kita sudah menyelenggarakan pertemuan ini. Mari kita hening sejenak, berdoa menurut keimanan masing-masing supaya kita mendapat manfaat banyak dari kegiatan ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita awetkan kehadiran kita dengan foto bersama. Buka videonya karena yang difoto hanya yang keluar videonya. Yuk. Iya, terima kasih. Yes. Wow. Oh banyak ya. Iya, menyimak. Setelah buka kamera banyak nih ya. Wah. Oke, ayo Mas Eko, pasang wajah Mas Eko. Pak Agus Suryanto, selamat malam. Wah, cangkirnya. Oke. Kalau yang bawa cangkir boleh dianu ketika sambil kita pose. Oh, boleh cangkir gini? Oh, boleh. Yuk. Cangkirnya. Cukup cangkir Bapak Ibu ya. Galonnya nggak usah ya. Galonnya nggak usah. Oke. Gambar pertama diambil. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya cek dulu hasilnya. Bentar. Kontrol V. Oke, kemudian kita yang kedua. Ganti posisi cangkir. Yo, 1, 2, 3. Oke, waduh, suster tadi pindah kemana? Barusan kelihatan jadi nggak kelihatan. Oke, kita cek hasilnya. Bapak Ibu boleh loh di pos-pos pertemuan kita malam hari ini supaya apa? Supaya lebih banyak orang bisa mengenal coaching. Orang bisa berjumpa. Minggu depan kita jumpa lagi di hari Kamis malam dan temanya beda lagi. Oh, oke. Sekarang sudah datang, sudah oke, masuk sudah. Nanti supaya ada 3 gambar yang saya ambil dan moga-moga gambarnya hadir di sana. Boleh diposting di medsos, mengikuti cangkiran acara komunitas coaching Jogja. Kalau perlu link dari WA itu bisa di-copy untuk teman-teman yang lain, diajak mereka masuk ke grup WA. Karena ingat, belajarnya tidak hanya di sini. Kalau ada pertanyaan tentang coaching, tentang apapun yang mungkin mau ditanyakan di sana, kalau kita bisa menanggapi atau mungkin teman-teman lain bisa menanggapi, boleh diposting di grup WA asal tentang coaching. Selain itu, maaf, pasti dihapus ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Berakhir acara cangkiran malam hari ini.
dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. terima kasih. Halo, Dek.